Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida Kanahaya. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menerangkan materi tentang Futuh Mekah yang sebagaimana telah diberikan oleh Pak Nur Yusuf selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Selamat menyaksikan. Pertama, yaitu sebab-sebab terjadinya Futuh Makkah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy, dan suku Khuza'ah menyampaikan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy untuk melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tetapi permohonan itu tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirim utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan usulan sebagai berikut. Orang Quraisy harus menghentikan persatuan dengan Bani Bakr, atau orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Orang Quraisy harus menyatakan pembatasan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Kafir Quraisy memiliki alternatif ketiga, yaitu kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lagi bagi Rasulullah. Untuk itu Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah, yaitu 10.000 pasukan. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor keberhasilan Futuh Mekah. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah di sekitaran kota Mekah. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Demi menghindari pertumpahan darah, maka Rasulullah SAW mengumumkan 4 hal sebagai berikut, yaitu pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang memasuki lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. Yang ketiga, siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Yang keempat, dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Ketika itu di sekelilingi Ka'bah ada 360 buah patung berhala. Rasulullah SAW menusuk patung-patung berhala itu dengan tongkat atau panah beliau, sehingga perjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama beliau membaca Quran surat Al-Isra ayat 81. Yang terakhir yaitu Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah bermaksud menunjukkan kepada kaum muslimin bagaimana berhaji yang sebenarnya, sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, yang diisyaratkan pula kepada Rasulullah SAW dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Pada hari Sabtu tanggal 25 Zulkaidah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur, Rasulullah SAW beserta rombongan berangkat menuju Zi Al-Khulaifah atau mikot penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Pada pastinya melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menentukan tanda telah terpasang di Mina. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya saya meminta maaf jika ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.